Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat yang terus kita ucapkan dari lisan kita kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yang menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Tidak ada sekutu baginya. Dia maha hidup, maha berdiri sendiri, maha melihat, dan maha mengerjakan apa yang dia inginkan. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Ini tentu kuliah perdana, pengajian perdana masalah sirah di tempat sahabat dekat saya, kakak saya Ustadz Bakhtiar Nasir. Dulu sama-sama di Madinah, dan ini undangan beliau. Dan materi sirah ini sebenarnya sudah ada 27 episode di YouTube dan di web, bisa diikutin kalau mau. Dan malam ini adalah pembukaannya. Jadi kita seperti mereview kembali. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Sirah yang sedang saya bahas ini adalah tulisan saya sendiri, jadi tidak ada rujukannya. Referensinya terlalu banyak kalau saya mau sebutkan. Dan ini saya sendiri menyusun sudah cukup lama, dan sekarang baru sampai di perang Bani Quraidah. Jadi ini masih membutuhkan untuk penyelesaiannya mungkin kurang lebih 10 subbab lagi dari sekian subbab yang sudah ada. Jadi memang rujukannya tidak ada. Kalau antum nanya pakai buku apa rujukannya Ustaz, tidak ada. Nanti insya Allah saya akan berikan ke panitia apa yang saya tulis. Kalau mau dikopi silahkan. Jadi nanti ini yang insya Allah akan terbit dalam bentuk buku. Jadi apa yang saya jelaskan nanti, ada yang antum temukan di buku-buku sirah, ada yang tidak ditemukan. Karena memang metode yang kedua yang saya gunakan, setiap kali ada paragraf, ada kisah, ada ayat, ada hadis, atau apa saja ya, fakta-fakta sejarah, saya akan bisa menitik beratkan ke satu poin itu sampai selesai tema. Jadi kadang-kadang dalam 2 jam pertemuan itu saya akan menggunakan, kalau saya anggap penting, metode untuk menyelesaikan poin itu sampai tuntas, sehingga yang hadir di kelas sirah saya ini akan faham semuanya. Karena sirah bukan hanya sekedar dilewatkan begitu saja, sebagaimana nanti akan saya jelaskan manfaat mempelajari sirah. Selanjutnya juga metode yang saya gunakan dalam sirah ini, itu pendekatan hadis. Jadi sirah dengan pendekatan hadis, riwayat-riwayat yang saya nukil, kemudian juga akan masuk kepada semua lini bahasan akidah, masalah fikih kalau ada fikih, semuanya kita akan bahas di situ. Untuk awalnya, saya akan buka dengan istilah as-sirah an-nabawiyah. Kalau sirah, artinya perjalanan secara etimologi. Kalau secara terminologi, perjalanan kehidupan seseorang dikatakan sirah. Menggunakan alif lam di awalnya as-sirah, berarti menandakan perjalanan hidup seseorang yang dijadikan sebagai target. Ditambah lagi nabawiyah atau an-nabawiyah, as-siratu an-nabawiyah. Nabawiyah berarti kenabian, tapi dengan adanya alif lam berarti nabi tertentu yang dimaksudkan. Di sini Nabi Muhammad SAW. Itu dari sisi judul. Kemudian teman-teman sekalian, mempelajari sirah ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang paling pertama sekali manfaat mempelajari sirah adalah mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Karena banyak sekali di antara kaum muslimin, kalau ditanya siapa Nabi Muhammad, kalau lebih jauh saya tanya, bagaimana sih cirinya Nabi Muhammad itu, saya mau tahu. Kulitnya, matanya, hidungnya, secara fisik. Fisikal seperti apa? Kita kan tidak punya fotonya Nabi SAW.
Tapi kita ingin mengetahui bagaimana, karena ada hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka dia berarti melihatku, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Berarti perlu seorang muslim tahu bagaimana fisik Nabi SAW. Karena kalau dia tahu, dia lihat, oh ternyata benar nih Nabi. Itu hal mendasar yang harus diketahui. Kemudian Nabi Muhammad SAW dari sirah ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwasanya beliau manusia biasa. Beliau juga bayi, anak-anak, di masa anak-anak seperti kita bermain-main, gitu kan. Belum ada taklif, nggak ada hukum di situ. Kemudian masuk masa remaja, beliau juga melalui masa-masa remaja, ngumpul dengan orang sebayahnya. Waktu beliau mengembala kambing, beliau kumpul dengan orang-orang yang sebaya dengan umur beliau. Sampai pada saatnya menikah, umur 25 tahun beliau menikah. Seperti umumnya orang, belum ada masa kenabian di situ. Beliau menikah, punya anak, lewatin suka dukanya rumah tangga. Sampai fase 40 tahun dinobatkan menjadi nabi. Barulah kemudian berkecamuk di situ kehidupan kenabian selama 23 tahun ke depan. Dari 40 tahun sampai 63 tahun. 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah. Nanti kita akan lihat dari kehidupan sirah Nabi ini, kalau selama ini kita hanya mengenal hadis Nabi, Nabi bersabda begini, Nabi bersabda begini, itu langsung to the point, hukum-hukum yang beliau inginkan. Tapi kita dengan sirah ini lebih menyentuh ke dalam. Kita akan lebih tahu ya kapan Nabi sebutin, di mana Nabi sebutin, gitu kan? Hadis tersebut, apa penyebabnya. Semua itu akan kita lihat dan kita akan punya gambaran global nanti jelas bagaimana Nabi SAW itu dari beliau belum lahir, tempat tinggalnya, keluarganya, keadaan masyarakat sekitarnya sampai beliau wafat insyaallah. Poin yang kedua, nanti akan saya kembali ya di sini. Saya akan kembali kepada manfaat belajar sirah ini. Poin yang kedua, saya akan kembali ke poin pertama. Saya akan jelaskan nanti mengenal Nabi SAW. Kita malam ini akan jelaskan khalqiyah, fisik Nabi SAW dan khuluqiyah secara akhlak. Poin yang kedua mempelajari sirah manfaatnya mengetahui para sahabat Nabi. Siapa saja mereka? Bagaimana sih kehidupan mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Ka'ab bin Malik, Usama bin Zaid, Zaid bin Thabit, banyak sahabat-sahabat. Siapa-siapa sih saja mereka ini? Bagaimana kita tidak peduli mau mempelajari kehidupan mereka sementara ada sebuah riwayat menjelaskan Allah melihat ke hati semua hamba ditemukan hatiku, kata Nabi SAW adalah hati yang paling bersih, dipilihlah aku sebagai Nabi terakhir. Lalu dilihat hati orang-orang yang bersih yang layak menemaniku ditemukanlah hati para sahabatku. Maka dijadikanlah mereka sebagai pendamping-pendampingku. Ini nggak gampang jadi sahabat ini. Karena jadi sahabat ada definisinya ya. Sahabat itu harus melihat Nabi dengan mata kepala SAW, dilihat dengan mata kepala, beriman pada Nabi SAW dan meninggal dalam keyakinan itu. Ada orang-orang di zaman Nabi SAW hidup beriman pada Nabi tapi nggak pernah lihat Nabi secara fisik dengan mata kepala. Maka ini berarti tidak sahabat. Seperti misalnya ada Shuraih Al-Khadi, ada Abu Muslim Al-Khurani, ya. Ada beberapa tokoh-tokoh tabi'in yang terkenal. Ada Uwais Al-Qarni. Ini semua orang-orang yang masyhur namanya. Tapi mereka beriman di zaman Nabi SAW tapi tidak pernah melihat Nabi secara fisik, maka tidak dikategorikan sahabat. Dan menjadi sahabat ini bukan hal yang ringan nih, hal yang berat, luar biasa gitu. Coba teman-teman sekalian bayangkan kalau kita hidup di zaman fase Mekah dulu. Ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, di satu kampung yang sangat terpencil dan waktu itu Mekah nggak dipandang. Nggak ada kedudukannya Mekah pada saat itu, sama sekali, padang pasir gersang. Bagi orang Mekah itu, kalau kita ini satu kampung yang terkecil sekali, gitu. Nggak ada orang yang mau ke sana, nggak ada. Gitu. Kalau bukan karena ada haji yang akan kita jelaskan nanti, karena Ibrahim alaihissalam, ya syariat dan lokasi dakwanya Mekah, maka orang tidak datang tuh. Ada orang di sana buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku sebagai nabi. Coba kira-kira kalau kita hidup di zaman itu, beriman enggak?
Berat, nggak gampang itu. Tapi lahir figur Abu Bakar, figur Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang yakin kalau ini Nabi. Padahal nggak bisa baca, nggak bisa nulis nih. Nggak ada teknologi kayak kita sekarang yang bisa membuktikan, yang bisa lebih menguatkan. Sekarang kan kalau orang cerdas, omongannya teratur rapi, mungkin ada titel akademik, orang merasa layak dia ngomong. Kalau orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ini bukan cuman jadi kepala suku, jadi nabi. Ini nggak gampang. Maka kita akan lihat nanti dari sirah bagaimana kehidupan para sahabat itu. Dan juga poin penting, kita harus tahu kisah Abu Bakar, kisah Umar, kisah Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain ridwanullahi alaihim ini dinukil kepada kita. Kita ambil contoh 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu bukan hanya sekedar untuk dikenang teman-teman sekalian. Oh iya Abu Bakar yang belum masuk surga, oh iya sudahlah itu Abu Bakar, itu Umar. Bukan itu maksudnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan kisah mereka sampai sekarang dan akhirnya kita bisa mempelajari agar kita menjadikan diri kita seperti mereka. Bukan mustahil kita bersama Abu Bakar, Umar, Uthman dan lainnya bersama masuk surga tanpa hisab. Bukan mustahil. Asal yang kita lakukan menciplak hidup mereka. Cari tahu tuh. Bagaimana rumah tangganya, bagaimana ekonominya, bagaimana kehidupan sosialnya. Apa sih kegiatan sehari-hari yang mereka kerjakan. Nanti kita akan tahu tuh dari kehidupan. Dan itu dijelaskan dalam sirah. Sirah akan membongkar semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Tentang bagaimana kehidupan para sahabat ini. Bagaimana muncul kesetiaan mereka. Bagaimana mereka siap pada saat dipanggil jihad hadir di kancah peperangan. Ya, itu luar biasa, susah digambarkan. Ya, susah digambarkan. Nanti kita pelajari di perang Uhud, di perang Badar, di peperangan-peperangan Nabi SAW. Ada beberapa sahabat, saya kalau baca saya nangis. Kayaknya sulit saya sampai ke derajat mereka ini, luar biasa sudah. Begitu panggilan jihad di saf pertama, gitu kan. Nanti kita pelajari 2 orang anak muda dari Ansar, satu 16 tahun, satu 15 tahun. Begitu masuk di perang Badar, maka mereka berdua, ini bersaudara ini, adik kakak, mendatangi Abdurrahman bin Auf di kancah peperangan. Pertanyaan si kakak berkata kepada Abdurrahman, wahai paman, mana tuh Abu Jahal? Abu Jahal mana? Abu Jahal terkenal Fir'aun nyomot ini, orang yang paling benci dengan Islam. Nanti kita banyak belajar yang sering disebutkan dalam sirah. Maka kata Abdurrahman, kenapa kau cari dia? Kata anak ini 16 tahun. Dia bilang, saya dengar dia orang yang paling menyakiti Rasulullah SAW. Maka saya ingin penggal kepalanya dengan pedang saya ini. Kata Abdurrahman, nanti kalau seandainya saya lihat, saya akan tunjukkan kepadamu. Gak usah jauh dari saya. Anak muda itu bilang baik. Gak lama kemudian datang adik kandungnya dia ke sebelah Abdurrahman tanpa mendengar pembicaraan tadi Abdurrahman dengan kakaknya. Dia mengatakan, wahai paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar, subhanallah perkataannya sama, tapi ini tidak janjian sama kakaknya. Saya dengar dia orang yang paling benci dengan Islam dan Nabi SAW. Dia paling banyak menyakiti Nabi SAW. Kata Abdurrahman, iya. Saya ingin memenggal kepalanya dengan pedang saya ini. Lalu kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan. Tidak usah jauh dari saya. Subhanallah, kata Abdurrahman radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, baru saja mereka berdua berdiri sebelah kiri kanan saya, terlihat Abu Jahal. Semua dari kepalanya sampai kakinya baju besi. Semuanya. Yang kelihatan cuma matanya. Dia duduk di atas kuda, kudanya pun semuanya besi. Dan dikelilingi oleh pasukan. Abu Jahal di tengah-tengah, di atas kuda, kelilingin lingkaran. 1 lingkaran pasukan, 2 lingkaran, 10 lingkaran. Jadi orang jalan tengah-tengah, ini 10 lingkaran pasukan butar. Ini bukan kotak ya, ini diingkarin. Jadi rapat sekali sampai jalan ke kancah peperangan, 10 baris. Abdurrahman bilang, itu Abu Jahal yang di tengah-tengah. Kata Abdurrahman, begitu saya bilang itu Abu Jahal, kedua anak ini melecit seperti melecitnya anak panah. Cepat sekali dua-duanya. Langsung menembus 10 baris pasukan tuh. 2 orang tembus, dinaikin pundaknya, ditebas sana sini sampai tiba di Abu Jahal. Lalu dua-duanya berlomba siapa yang lebih dulu menebasin pedangnya. Sampai Abu Jahal kena. Waktu Abu Jahal kena, si adik dibunuh oleh orang-orang kafir, si kakak sempat keluar. Namanya Amr nih si kakak ini. Nanti ada kisahnya. Dia keluar dari kancah peperangan, tangannya rupanya kena irisan. Tangan kanannya kena irisan, jadi tangannya sudah nggak bisa berfungsi.
Dalam riwayat Sahih Bukhari dikatakan dia pergi keluar, tangannya ditarik sama dia, diinjak sama tangan, sama kakinya ditarik, putus, dia pegang pedang dengan tangan kirinya, masuk lagi berperang sampai terbunuh. 16 tahun umurnya. Sekarang kita sudah dengar muslimin dibantai, ini segala, kita dibawa kolom, sembunyi, bau jauh sekali. Nah, nanti kita akan ambil pelajaran bagaimana, apa sih yang membuat sahabat sampai seperti itu tuh. Nggak ada lampu, nggak ada media kayak kita sekarang, tapi imannya luar biasa. Sirah akan membongkar itu nanti. Sirah itu akan membongkar itu, membuat kita jadi, oh iya ya, ternyata begini, oh iya ternyata begini. Poin yang ketiga, manfaat dari belajar sirah, kita jadi mengetahui sebab turunnya ayat yang sering disebut dengan sababun nuzul. Semua sebab turun ayat dari sirah, nggak ada yang lain. Sumbernya sababun nuzul ayat dari sirah. Jadi ilmunya memang diambil dari sirah, karena sirah ini mengungkap ada sahabat yang suami istri lagi ada masalah, turun Al-Quran menjelaskan tentang kejadian mereka. Perang-perang Nabi SAW, kaum munafikin yang dibongkar kedoknya. Jadi ternyata ada kasus lapangan dulu, baru Allah turunkan. Memang tidak semua ayat Al-Quran itu punya sababun nuzul. Tetapi kalau ada sababun nuzulnya, itu wajib dibaca. Karena sababun nuzul akan menjelaskan kepada kita maksud dan tujuan Allah di situ. Jadi Al-Quran tidak bisa kita baca begitu saja, kita nggak ngerti nanti. Sababun nuzul menjelaskan masalah itu. Oh ternyata karena ini dia turun. Dari situ juga nanti kita akan tahu, oh ternyata ayat ini pernah melalui proses namanya dalam ulumul Quran itu nasikh wal mansukh. Ada ayat yang menghapus dan ayat yang terhapus, gitu kan? Ini harus diketahui karena ada ayat-ayat Al-Quran yang pernah turun di zaman Nabi SAW, beberapa saat lalu dihapus. Ada yang terhapus secara tilawah dan hukum, ada yang terhapus hanya tilawah saja, tapi ada yang terhapus cuma hukum saja, tapi tilawah masih ada. Seperti kasuistik ayat Al-Quran yang pernah turun di zaman Nabi SAW, bunyinya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Kakek-kakek sama nenek-nenek kalau berzina, rajamlah mereka. Pernah ayat ini turun. Lalu berjalan waktu dihapus dengan ayat tentang zina. Kalau berzina laki-laki dan perempuan, kalau mereka belum nikah, maka hukumnya dicambuk 100 kali. Kalau mereka sudah menikah, maka baru dirajam. Ayat ini terhapus secara hukum dan tilawah. Dari mana diketahui? Dari sirah. Sirah akan membongkar itu nanti. Oh ternyata ini ada ayat-ayat yang turun dan sudah tidak berlaku lagi. Baik hukum ataupun tilawah. Ada ayat Al-Quran yang sudah tidak berlaku secara hukum, tapi masih berlaku tilawah. Itu juga sirah yang akan membongkar nanti kasus proses pengharaman khamar. Ada ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian sholat sementara kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ayat ini masih ada secara tilawah, tapi secara hukum tidak berlaku karena dia telah dihapus oleh ayat yang lain yang berbunyi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azzamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ya sungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, itu semua perbuatan syaitan, kalian harus jauhi agar kalian beruntung. Jadi ayat ini ternyata yang turun menghapus secara hukum ayat yang sebelumnya, tapi tilawahnya masih ada. Nah ini semua akan terbongkar dari sirah Nabi. Secara ini akan membuka buat kita. Sampai sebagian ulama mengatakan mempelajari sirah ya, datang langsung setelah mempelajari Al-Quran. Bahkan Al-Quran sangat memerlukan sirah dalam memahaminya. Sangat dibutuhkan dalam memahaminya. Yang keempat, manfaat mempelajari sirah, kita mengetahui namanya sababul wurud. Kalau Al-Quran ada sababun nuzul, ya, sebab turun. Kalau hadis ada namanya sababul wurud. Sebab disebutkannya hadis. Jadi ada hadis-hadis Nabi SAW itu juga yang melalui proses. Ada yang langsung disebutkan seperti ayat Al-Quran juga begitu ya. Kisah tentang proses Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Itu turun Allah memberitakan
Tidak ada sebab nuzulnya. Allah menginformasikan, ada banyak kisah tentang nabi-nabi dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas, menceritakan mereka, nggak ada sebab nuzulnya, gitu kan? Sesuatu yang berhubungan dengan surga, fasilitasnya, itu juga ada banyak ayatnya tidak berhubungan dengan sebab nuzul. Begitu pula dengan hadis. Ada hadis yang Nabi SAW langsung sebutin saja tanpa sebab, turun wahyu sampaikan. Tapi ada hadis yang terjadi karena kasuistik. Seperti misal, hadis yang berbunyi dalam riwayat Muslim, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Bagaimana untuk memahami hadis ini? Kalau cuma dibaca secara letter-let saja, masih global. Tapi coba kalau kita fahami sababul wurudnya. Ternyata ada sebabnya kenapa Nabi sebutin tuh. Nabi SAW sedang berjalan bersama dengan beberapa sahabatnya di pasar, lalu beliau menemukan ada satu kios gandum, yang kios gandum itu ternyata dari luar gandumnya segar sekali. Butirannya bagus, warnanya kuning cerah, gitu kan. Dari depan orang semangat untuk beli. Ternyata pedagang ini curang. Jadi kalau dia mau taruh di wadah kayak kita sekarang kresek gitu kan, di wadah kalau orang beli diambil dari dalam sama dia. Di dalam ini ternyata dicampur dengan yang basah sehingga timbangannya lebih berat. Nabi SAW dapat wahyu, kemudian beliau datang masuk ke dalam, lalu beliau masukkan tangannya ke dalam gandum tersebut dan ternyata basah. Lalu beliau mengatakan hadis ini, siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Berarti masuk bab ini dalam masalah transaksi jual beli, perniagaan. Memahami sababul wurudnya, memberikan pemahaman jelas tentang hadis tersebut. Dan cukup banyak sekali hadis Nabi SAW yang nanti akan kita lihat dengan berentetannya sirah ini. Ternyata hadis-hadis yang selama ini kita baca sudah dibab-babkan dalam buku hadis, itu dalam sirah dirincikan satu persatu tuh. Kapan disebutin, di mana disebutin, kalau ada sebabnya maka akan dirincikan. Ya, kenapa sebabnya, siapa sahabat yang menjadi target dan seterusnya. Yang kelima, mempelajari sirah nabawiyah ini akan membuat kita juga mengenal siapa itu orang-orang kafir. Karena sirah akan membongkar kepada kita siapa yang divonis oleh Nabi SAW sebagai kafir. Jadi seperti sekarang banyak kelompok-kelompok main-main kafirkan saja orang yang tidak sefaham dengan dia. Ini pemahaman yang keliru. Tolok ukurnya adalah bagaimana Nabi SAW mengkafirkan mereka. Itu penting. Makanya di zaman Nabi SAW jelas orang-orang kafir. Saya kasih contoh gini. Pernah dalam hadis Bukhari dikatakan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat Nabi. Ayahnya Zaid bin Haritha ini adalah anak angkatnya Nabi SAW. Dan dapat julukan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi. Usama anaknya Zaid. Dan orang yang sangat terkenal, dicintai oleh Nabi SAW. Sampai dapat julukan Ibnu Hibbin Nabi SAW. Ini anaknya kekasih Nabi. Dan Nabi sayang sekali dengan Usama ini. Ya, seperti cucunya sendiri, karena Zaid ini anak angkatnya Nabi dulu, lama gitu kan. Nanti akan ada sejarahnya bagaimana si Zaid ini awalnya, dari mana asalnya, bagaimana bisa jadi budaknya Nabi, bagaimana Nabi SAW angkat menjadi anak, bagaimana proses namanya diubah dari Zaid bin Haritha menjadi Zaid bin Muhammad, bagaimana nanti diceritakan dalam sirah kembali namanya menjadi Zaid bin Haritha, turun ayat menceritakan masalah itu dan seterusnya. Usama bin Zaid ini orangnya sangat pemberani. Dan dari umur belasan tahun sudah ikut jihad terus menerus. Sampai ada nanti dipelajari dalam setelah Nabi SAW meninggal di kisah Abu Bakar, Nabi SAW pernah membentuk pasukan untuk memerangi Musailam al-Kadzab. Dan di situ ada di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang senior. Tapi Nabi SAW tunjuk Usama bin Zaid untuk menjadi pemimpin dan umurnya waktu itu 17 tahun. Pemimpin perang ini berarti dia mengambil instruksi. Ini nggak main-main ini. Masalah menang atau kalahnya pasukan. Usama bin Zaid dalam salah satu kancah peperangan pernah berhadapan dengan orang kafir dan berhasil mengalahkannya. Begitu orang kafir ini semangat ingin membunuh Usama. Begitu Usama berhasil menjatuhkan pedangnya dan dia angkat pedang ingin membunuh orang kafir, tiba-tiba orang kafir itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Coba bayangin kalau kita di posisi Usama bin Zaid. Kita sudah duel nih. Kapan kita meleset sedikit, kita sudah akan ditebas, dibunuh oleh orang kafir ini. Begitu kita berhasil kalahin, angkat pedang, dia syahadat. Apa yang antum lakukan? Ya kan? Usama bin Zaid melakukan seperti yang banyak di benak antum sekarang. Usama diam sejenak, langsung dibunuh sama dia. Sampai berita kepada Nabi SAW, beberapa sahabat bilang, ya Rasulullah, Usama membunuh orang yang sudah syahadat. Nabi SAW panggil Usama, wahai Usama,
Apa kisahnya? Dia bilang, ya Rasulullah, saya duel dengan dia. Sedikit saja saya lalai, saya sudah mati dibunuh oleh dia. Artinya betul-betul orang ini kafir. Tapi begitu saya berhasil menaklukkannya, pedangnya jatuh, pas saya angkat pedang ingin menebas lehernya, dia syahadat. Maka saya yakin dia mengucapkan syahadat karena melihat pedang saya. Apa jawaban Nabi SAW? Apakah Nabi bilang, kamu hebat? Benar? Kata Nabi, apa kau belah dadanya, hai Usama, sampai kau tahu dia bohong atau dia benar? Kata Usama, Nabi SAW terus ulangi, wahai Usama, apa kau belah dadahnya, sampai kau bisa mengetahui dia jujur atau tidak? Wahai Usama, diulangi lagi, apakah kau membelah dadanya sampai kau tahu dia jujur atau tidak? Kata Usama, terus saja Nabi SAW ulangin, sampai saya merasa diri saya kecil, dan saya berharap mati masuk ke dalam kuburan. Perhatikan, orang syahadat tidak bisa dikatakan kafir, kecuali ada indikasi yang menjelaskan dia kafir, murtad dari agama mungkin. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, sirah nanti akan mengungkap kepada kita siapa saja sih yang kafir dianggap oleh Nabi SAW. Itu poin penting, sehingga kita jelas tahu memvonis siapa yang kafir dan bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Apa yang kita harus lakukan? Bagaimana Nabi SAW membagi mereka, ada kafir harb dan ada kafir dhimmi. Ada kafir harb, orang-orang kafir yang di peperangan. Nah, ini diperangin. Ada kafir dhimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Ini nggak boleh diperangin. Hadis Nabi SAW jelas, riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, man ada dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang coba-coba menyakiti dhimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, dia akan jadi musuhku hari kiamat. Nggak boleh sembarangan. Kecuali jelas ada indikasi lagi, dia sengaja memerangin Islam, dia menghina Al-Quran, itu lain lagi. Tapi kalau tetangga kita Nasrani di sebelah, nggak boleh diganggu. Malah kita disuruh bermuamalah yang baik selama tidak ada urusan dengan pelanggaran agama. Bahkan dengan itu banyak sekali orang masuk Islam. Bagaimana Nabi SAW memberikan puluhan ekor kambing kepada seorang Arab Badui yang musyrik. Waktu Nabi SAW pulang dari perang Badar punya ghanimah, harta rampasan perang yang banyak sekali. Pada saat itu ada puluhan ekor kambing. Datanglah seorang Arab Badui dari belakang gunung Uhud, satu sukunya masih kafir. Maka dia mengatakan, hai Muhammad, saya mendengar tersebar berita kalau kau mengajarkan di dalam ajaran agamamu ini agar semua orang yang mampu membantu orang yang susah. Saya orang susah. Saya bukan dari pengikutmu, tapi saya mau tahu, kau berikan nggak saya? Saya minta satu ekor kambingmu yang puluhan ini. Apa yang Nabi SAW lakukan? Senyum dengan orang itu lalu berkata, kamu lihat nggak semua kambing-kambing ini? Semua ini, yang puluhan ekor. Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, ambil semuanya. Semuanya bawa buat kamu. Sampai dia bilang, hai Muhammad, jangan olok-olok saya cuma butuh satu. Kata Nabi, tidak. Ambil, buat kamu semua bawa. Orang ini bawa, ini orang kafir ya. Bagaimana Nabi SAW belikan puluhan ekor kambing. Lihat bagaimana muamalahnya. Lalu Nabi SAW, ya, waktu sudah memberikan, meninggalkan orang ini. Orang itu pulang ke kaumnya, begitu tiba di pintu gerbang sukunya dia teriak, wahai kaumku, berimanlah pada Muhammad, karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita mati kelaparan. Satu suku masuk Islam gara-gara itu. Lihat bagaimana hikmah nabawiyah. Kehidupan Nabi kita lihat bagaimana memberikan pelajaran yang luar biasa. Bermuamalah dengan orang kafir. Kapan kita tegas, kapan kita tidak tegas. Beda di kancah peperangan. Nanti kita pelajari pada saat terjadi perang Badar, Nabi SAW mengambil pedang, lalu berkata, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Maka Hamzah berdiri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pemberani, paman Nabi. Kita nanti lihat sejarahnya luar biasa. Hamzah ini kalau berburu, orang berburu rusa, orang berburu kelinci, dia berburu singa. Jadi berbeda orangnya. Singa yang digendong sama dia masuk ke makan singa, dia makan singa sebelum Islam, gitu kan? Jadi saking kuatnya fisiknya. Hamzah bilang, saya Rasulullah. Waktu dia mau ambil pedang, Nabi tarik kembali. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Hamzah sudah ditolak. Ali berdiri, radhiyallahu anhu. Ali pemberani. Nanti akan kita lihat di kancah peperangan bagaimana Ali radhiyallahu anhu luar biasa kisah-kisahnya. Dengan keberanian, dengan kekuatannya. Maka dia mengatakan, saya Rasulullah. Langsung dia mengambil pedang. Nabi SAW tarik lagi, nggak dikasih.
Kata Nabi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Lalu berdiri Mikdad. Mikdad ini dihitung kekuatan satu orang sama dengan 1000 orang. Karena luar biasa di peperangan. Ya, luar biasa, satu orang ini luar biasa. Nanti ada kisah-kisahnya semua, kita akan sampaikan insya Allah. Maka Mikdad mengatakan, saya Rasulullah. Langsung dia mau ambil pedang. Nabi SAW tolak. Kalau 3 orang ini pemberaninya muslimin ditolak, lalu siapa yang mau ambil nih pedang? Maka ada berdiri satu sahabat Abu Dujana, Syammah namanya radhiyallahu anhu. Beliau langsung mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Dan ini yang Nabi SAW inginkan. Dalam majlis ilmu ini adab yang luar biasa. Kalau seorang guru melemparkan pertanyaan, kalau tidak faham, lempar pertanyaan ulang. Supaya memang apa sih yang diinginkan ditorek, gitu kan? Diambil. Maka Syammah faham. Dia lihat 3 orang temannya ditolak, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya Allah Rasulnya di pedang itu? Apa kata Nabi SAW? Engkau mengambilnya dan engkau hantam ke musuhmu sampai bengkok. Artinya di kancah peperangan, pukul tuh. Silakan. Tapi bukan di jalanan, bukan di tetangga. Bukan bom sana sini yang atasnamakan Islam. Itu nggak benar, gitu kan? Jadi di sini kita faham dari sirah nanti bagaimana kita mengetahui siapa orang kafir, bagaimana bermuamalah dengan mereka. Selanjutnya, manfaat belajar sirah. Yang keberapa nih? Hah? Masih hidup nggak ini? Jangan ngantuk ya, ngantuk itu penyakit. Satu ngantuk nyebar, sampai saya juga tidur semua nanti sampai pagi di sini. Yang keenam, mempelajari sirah. Ini penting ya, kalau antum bawa pulpen dicatat nih. Ini poin penting. Dengan belajar sirah kita jadi tahu siapa orang munafik. Orang kafir sudah tadi, yang kelima. Yang keenam, kita jadi tahu siapa orang munafik. Orang-orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir karena tidak jelas. Tahu pimpinannya siapa namanya di Madinah? Hah? Siapa nama pimpinan munafikin di Madinah? Kalau nggak ada yang tahu, saya bubar malam ini. Orang munafik jelas-jelas masuk neraka. Pimpinannya turun surah munafikin pada dia. Hah? Nggak apa-apa, saya nggak hukum kalau salah. Siapa? Abdullah. Abdullah namanya, bayangin. Hamba Allah. Jadi jangan antum kaget kalau sekarang di media kita keluar orang namanya Muhammad, Abdullah, Yusuf, tapi benci dengan Islam. Wajar itu. Orang-orang munafik semua, gitu kan. Begitu bicara negara Islam, bung, Indonesia nih bung, bukan negara Arab. Padahal yang bicara begitu Muhammad tuh. Hah? Yusuf, Ahmad namanya, subhanallah. Tapi kita yang tahu sirah nggak kaget. Wong pimpinannya mereka, kepalanya dulu adalah Abdullah, gitu kan. Jadi kita jadi tahu siapa ini orang munafik nih sebenarnya. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka. Apakah setiap kita tahu orang munafik langsung ditebas lehernya? Perhatikan Nabi SAW. Nanti akan kita pelajari di kasus. Ya, namanya ifk. Hadithatul ifk. Kisah tentang difitnahnya Aisyah radhiyallahu anha dengan fitnah berzina dengan Safwan. Gitu kan? Waktu pulang dari perang Bani Mustalik. Waktu itu Abdullah ini bin Abi Salul menyebarkan berita kalau Nabi Aisyah zina dengan Safwan. Gara-gara di kancah peperangan, Aisyah radhiyallahu anha, zaman dulu tuh Nabi SAW kalau mau berperang selalu membawa salah satu dari istri-istrinya, gitu kan? Dengan cara diundi namanya, maka siapa yang keluar Nabi SAW ajak istri itu, baik dari peperangan atau safar. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha yang keluar, dan istri-istri Nabi ini dibuatin seperti geranda yang dipikul oleh 4 orang sahabat. Karena Aisyah orangnya kecil, badannya ringan, radhiyallahu anha, maka dan geranda itu ditutup dengan kain. Waktu di istirahat di tengah jalan, pasukan lagi istirahat, Aisyah sempat keluar punya hajat. Dan zaman dulu orang itu tidak punya kamar mandi, tidak punya WC, mereka jauh ke padang pasir menyelesaikan hajatnya. Maaf, buang air kecil, buang air besar gitu. Maka Aisyah waktu kembali ke pasukan, ternyata kalungnya jatuh di situ, di tempat tadi dia buang hajat. Lalu dia kembali lagi ke sana. Waktu dia kembali, ternyata pasukan Nabi sudah instruksikan bergerak. Sahabat-sahabat yang mikul geranda ini pikir Aisyah di dalam, karena tadi lihat Aisyah sudah datang. Jalanlah mereka semua. Waktu Aisyah kembali, ternyata nggak ada pasukan. Aisyah duduk di atas batu. Ada satu sahabat, tugasnya dia, kalau pasukan sudah jalan, ini strategi perang Nabi, dan ini sirah yang mengungkap semua.
Bagaimana ada satu sahabat tugasnya itu di belakang, tunggu pasukan jalan, baru dia jalan ikutin. Mungkin ada pedang yang jatuh, ada kendi air, ada apa. Dia tugasnya mengungutin tuh. Itu tugasnya Safwan, orang yang amanah ditugasin itu. Dia lihat Aisyah lalu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Didekatin untanya, Aisyah naik. Kata Aisyah, tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut saya dan mulutnya Safwan. Saya nggak bilang terima kasih ya Safwan, nggak ada. Naik unta udah nggak ngomong. Safwan pun nggak tanya kenapa kamu terlambat, kenapa, nggak ada. Sepanjang jalan sampai tiba di pasukan. Di tengah jalan ternyata pasukan berhenti di sana. Dan Nabi SAW tanya, mana Aisyah? Mereka panggil, Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah. Nggak ada suara, nggak ada sautan. Dibuka gordennya nggak ada, hilang. Informasi di kancah peperangan hilang Aisyah. Ini sudah dicuri musuh nih. Gitu kan. Begitu beritanya waktu itu. Ribut semua orang cari, nggak ada. Ini istrinya Nabi. Bukan main-main itu. Ya. Sekarang istrinya Ustadz aja hilang sudah heboh, gitu kan? Apalagi kalau ini istri Nabi, gitu kan? Orang bingung semua. Sementara mereka bingung menunggu, dari kejauhan siang bolong, untanya Safwan lagi jalan, Aisyah di atasnya. Tengah bolong, orang lagi cari di mana, ternyata ini ada berdua jalan. Kira-kira apa yang terjadi? Abdullah bin Abi Salul langsung sebarin isu. Mana ada laki-laki sama perempuan berdua nggak zina? Langsung merambak seperti virus di pasukan. Berzina nih istri Nabi. Luar biasa hebohnya, gitu kan? Ini istri raja, istri Nabi. Waktu itu, nanti akan kita ceritakan panjang lebar kisahnya, wahyu terputus sebulan. Nggak ada wahyu turun, nggak ada informasi. Benar nggak ini Aisyah zina, gitu kan? Sebulan nggak ada informasi. Nabi SAW nunggu-nunggu, gak ada, berdoa petunjuk, gak ada datang. Gitu kan? Ini luar biasa. Yang sebarin berita perzinahan adalah Abdullah ini tadi. Sampai turun firman Allah menyelamatkan Aisyah dari fitnah itu. Nanti kisahnya lebih panjang lebar kita jelaskan. Waktu tersebar berita ternyata turun ayat membenarkan Aisyah tidak berzina. Dan disuruh mencambuk, Allah menyuruh menyambuk orang-orang munafikin, orang-orang yang menyebarkan berita ini, termasuk si Abdullah ini. Umar bin Khattab berdiri mengatakan, Ya Rasulullah, ayat sudah turun, ini pedang saya akan tebas sekarang kepalanya Abdullah. Izinkan saya tebas nih sekarang, lehernya saya bawa kepada anda. Ini gak main-main, buat fitnah kepada Ummul Mukminin. Apa kata Nabi SAW? Jangan hai Umar. Bukan Nabi bilang, iya bunuh aja. Kan itu. Nabi SAW istrinya sudah difitnah. Kan itu. Jelas-jelas orang ini satu Madinah, dan kita sekarang juga kita pelajari sirah, jadi tahu dia ini biangnya. Tapi Nabi bilang jangan sampai orang-orang berbicara kalau Muhammad membunuh teman-temannya. Karena dia masih mengaku sahabat Nabi. Kalau sholat masih hadir di masjid. Begitu dia. Jadi kita lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang munafikin ini. Ada dalam sirah tuh, diajarin caranya. Dibongkar kedoknya, keluarlah hadis. Ciri-ciri orang munafik kalau berkata dusta, diberikan amanah khianat. Gitu kan? Kalau berjanji dia pungkiri, kalau dia berdebat selalu curang. Gitu kan? Disebutkan ciri-cirinya mereka. Dan dalam sirah lebih panjang lebar tuh diceritain. Siapa sih orang-orang munafik ini dan kenapa mereka munafik? Apa sebabnya? Bagaimana Nabi SAW bermuamalah akan dibongkar semua. Kemudian yang ketujuh, mempelajari sirah nabawiyah akan mengajarkan kepada kita dan kita akan tahu rentetan sejarah Islam ini. Antum sekarang ini lahir dalam keadaan Islam umumnya. Kita lahir udah tahu masjid sudah jadi, udah ada Quran lengkap, udah ada terjemahan, gampang, enak sekali, sudah manja sekali sekarang. Pengajian banyak ustadz yang sudah bisa jelasin. Zaman dulu tuh luar biasa. Nggak bisa, fase Mekah itu orang sedikit kumpul dikeroyokin, dipukulin, ada yang dibunuh. Kita tahu kisah keluarga Yasir dan Sumayyah, suami istri, ayahnya dan ibunya Ammar ibn Yasir, sahabat Nabi yang mulia. Itu dulu ibu dan ayahnya budaknya Abu Jahal. Sumayyah itu lagi hamil, ditusuk perutnya sama Abu Jahal sampai mati. Sampai dikenal Sumayyah orang yang mati syahid pertama dalam Islam. Apa yang memotivasi Sumayyah bisa bertahan sampai mau ditusuk dan tidak apa-apa? Ada sirah membongkar tuh nanti, gitu kan? Apa yang membuat Yasir suaminya mau dibunuh? Lalu bagaimana anaknya si Ammar yang umur 9 tahun menghadapi kasus itu?
Bagaimana dia melapor kepada Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW menenangkan dia. Rentetan sejarah Islam dari awal lemahnya, nggak ada kekuatan sama sekali di Mekah sampai 13 tahun. Semua dengan hinaan, cacian, Nabi SAW dianggap penyihir. Sampai beliau pernah sujud ditumpahin ya, di badannya kotoran unta dan diinjak batang lehernya Nabi SAW oleh orang-orang Quraisy. Sirah membongkar semua itu bagaimana keadaan dakwah perjalanan Islam ini dari awal, kemudian fase Madinah 10 tahun, 10 tahun di Madinah mulai merangkak, tapi itu pun merangkaknya di Madinah selama 10 tahun, kekuatan Islam cuma ada di Jazirah Arab, belum kemana-mana. Tetapi musuh sangat takut dengan Islam, sangat segan, gitu kan? Mereka ketakutan dan mereka sudah tahu ini kekuatan akan keluar. Sampai kata Nabi SAW, akan datang satu zaman nanti di mana kalian akan dikeroyokin oleh umat-umat yang lain. Semua seperti ya, orang yang sedang mengundang tamu-tamunya mengatakan, ayo kita makan yuk. Kalian makanan di nampan dan kalian akan dikeroyokin. Dan kita lihat sekarang umat Islam begitu, dibagi-bagi. Rebut, isu teroris, isu ini, isu itu. Ya. Macam-macam isu sudah cukup membuat kacau sendiri di tengah-tengah umat Islam. Dikeroyokin, diambil harta kita, diambil kekayaan kita, kita tidak bisa buat apa-apa. Kata Nabi SAW, akan datang satu zaman nanti begitu tuh. Para sahabat waktu itu kekuatannya cuma di Madinah. Hadis ini diucapkan kalau saya tidak salah di tahun 4, tahun 5 Hijriah. Jadi masih awal-awal Islam. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, apakah kami pada saat itu jumlahnya sedikit? Kok bisa enaknya orang-orang kafir mau ngeroyokin kami itu, bagaimana ceritanya? Bagaimana bisa? Sahabat sangat yakin waktu itu tidak ada. Madinah tidak ada yang bisa serang pada saat itu. Apalagi setelah terjadinya perang Ahzab, nanti akan kita bahas, itu luar biasa. Madinah sudah menjadi kekuatan yang sangat disegani seluruh dunia pada saat itu. Padahal kota kecil Madinah itu. Kota kecil, tapi kekuatannya bagaimana bisa luar biasa jaya. Kemudian ya, Nabi SAW mengatakan tidak, jumlah kalian banyak, tapi kalian seperti buih di lautan. Nggak ada kekuatannya. Kenapa? Kata Nabi SAW, dan pada saat itu disebabkan satu masalahnya, al-wahan, penyakit wahan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Wahan ini artinya kekacauan ya, kekacauan. Kata para sahabat, apa itu kekacauannya ya Rasulullah? Seperti apa kekacauannya? Kata Nabi SAW, kalian cinta dunia, takut mati. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan kalian cinta dunia dan takut jihad, nggak mau lagi berperang. Gitu kan? Dalam sirah yang ke-8, kita akan tahu dari sejarah Islam dari awal sampai dia sempurna. Sebelum saya masuk ke-8, kita juga perlu tahu teman-teman sekalian, kaum muslimin sekarang ini banyak buta informasi. Kita ini kaum muslimin sudah berkuasa, menguasai dunia ini 1335 tahun. Kita berkuasa. Jadi sekarang ini tahun 1436 Hijriah. Benar nggak? Hah? Atau cuma tahu tahun 2015? 1436. Saya bilang tadi kita berkuasa di muka bumi ini umat Islam. Kita ini semua tanpa mengenal suku dari mana, warna kulitnya apa. Yang penting syahadat, kita semua muslimin syahadat. Yang syahadat ini kita harus tahu, buka mata kita. Sejarah mencatat kita berkuasa di dunia 1335 tahun. Kita tidak berkuasa ini cuma 91 tahun yang lalu saja. Sebelumnya ini kita menguasai dunia. Coba kita rentet. 1436 Hijriah. Hijriah dihitung dari mana? Dari kapan? Masa hijrah Nabi SAW kan? Nabi SAW membangun negara, kekuatan Islam pertama di Madinah, itu tahun 1 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah. Dan waktu itu teman-teman sekalian yang diterapkan hukum Al-Quran saja. Nggak ada itu mengambil dari Romawi, dari Persia yang waktu itu betul-betul negara adik kuasa, nggak ada. Al-Quran dan Nabi SAW datang merincikan dengan hadisnya. Datang setelah itu Abu Bakar tahun 11 sampai tahun 13. Datang setelahnya Umar 13 sampai 23. Datang setelahnya Uthman 23 sampai 37. Datang setelahnya Ali 37 sampai 40. Ini masa keemasan Khulafaur Rasyidin. Perlu antum tahu, di zaman Abu Umar ini, tahun 13 beliau berkuasa, tahun 14-nya hitungan bulan saja, bukan hitungan tahun ya. Walaupun ini
kelihatannya tahun 13 sama tahun 14, kesannya 1 tahun, bukan, ini cuma hitungan bulan. Baru 6 bulan Umar bin Khattab menjadi khalifah, langsung beliau bentuk pasukan jihad ekspansi. Jihad ekspansi ini adalah pergi menyebarkan Islam. Terjadilah penyerangan pertama ke negeri Syam, Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria. 4 dulu namanya negeri Syam. Kemudian juga sampai merentet ke wilayah Turki yang Asia. Turki kan ada Asia dan ada Eropa. Yang Asianya. Dan Mesir. Ke negeri Syam, pasukan ini pergi menembus ke sana, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Menembus dan berhasil menang. 8.000 orang mengalahkan 250.000 orang. Sejarah Romawi mencatat itu. Kekalahan yang paling menyedihkan bagi mereka dalam perang salib adalah terkalahkannya Bizantium yang ada di negeri Syam pada tahun 14 Hijriah. Belum pernah pasukan salib dikalahkan separah itu, karena 8.000 orang mengalahkan 2.500.000 orang, 250.000 orang, gitu kan. Kemudian setelah itu pasukan 8.000 ini setelah menang menuju ke Mesir dipimpin oleh Amr bin As. 8.000 orang menyerang Mesir. Jadi negeri Syam terbuka ke atas utara sampai ke Asia yang wilayah Turki, dan kemudian Mesir juga tembus takluk juga sama Bizantium. Lalu terbukalah semua Afrika Utara, Maroko, Tunis, Jazair dan seluruh Afrika akhirnya dilengkapkan di zaman Uthman bin Affan. Tapi ringkasnya adalah perang ini namanya perang Yarmuk yang membuka wilayah utara Jazirah Arab dan wilayah baratnya Jazirah Arab, Afrika dan juga Asia di atas. 1 tahun setelah itu, bukan 1 tahun, berapa bulan setelah itu Umar bin Khattab membentuk 12.000 pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kemudian menuju ke negeri Persia, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, ini semua namanya dulu Persia, wilayah terbesarnya Asia, Asia Tengah. Ini kemudian 12.000 orang mengalahkan sama 250.000 orang. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, segelintir dari sahabatku akan masuk menembus istana putihnya Kisra. Putihnya Kisra ini luar biasa. Nanti akan kita jelaskan dalam sirah itu luar biasa. Di zaman Umar bin Khattab itu ya, pembebasan ekspansi Islam itu luar biasa. Bagaimana istananya sangat mewah. Dia punya karpet tuh, Raja Persia. Itu karpetnya kalau musim dingin dibuka, luasnya 60 siku kali 60 siku. Tahu kira-kira berapa nih? Hah? Sudah pernah dengar belum hadis Nabi Adam tingginya 60 siku? Sudah? Berapa meter tuh? 27,5 meter. Nah. Jadi itu 27,5 meter kali 27,5 meter. Anggaplah 30 meter kali 30 meter. Ini 900 meter karpet. Kalau dibuka ada pohonnya, tebal. Istananya besar sekali. Waktu muslimin berhasil menembus istana Kisra ini, itu kan jadi ghanimah. Orang-orang yang perang di sana itu sahabat sedikit, cuma 12.000, wilayah Persia luas. Lalu mereka bilang, kita sudah kaya nih, sudah banyak ghanimah. Ini kita nggak tahu mau ngapain karpet ini, kirim aja ke Madinah. Yang dikirim ke Madinah, karpet itu, kemudian gelangnya Kisra, nanti akan kita bahas kisahnya gitu kan. Gelangnya Kisra dari emas. Kisra ini orangnya tinggi besar. Ya, sampai kalau dia berdiri mendekati pohon kurma. Loh iya, itu 2,5 meter sampai 3 meter, itu tingginya orang dulu luar biasa gitu. Kekar. Dia kalau duduk diturunkan di kepalanya itu mahkota. Mahkota itu lebih besar dari kepalanya berapa kali lipat. Jadi diturunkan pakai rantai. Dia tidak masuk di kepalanya, tapi ditaruh seakan-akan itu mahkota penuh dengan permata-permata gitu. Tapi yang terjadi kata Nabi SAW, istana Kisra akan diribut oleh segelintir dari sahabatku. Waktu tiba karpetnya di Madinah, Umar tersenyum mengatakan, sungguh mereka telah tertipu dengan dunia. Ini karpet potong-potong semuanya. Sama Umar, suruh potong. Potong, bagi-bagiin sahabat. Semua. Kata Ali, saya dapat potongan yang bisa menutupi rumah saya. Gitu kan. Yang saya jual harganya 60.000 dinar. 60 dinar, mahal sekali. Gitu kan. Tapi seperti itulah. Ya. Tapi yang jelas, takluk pada saat itu dikenal dengan perang Qadisiyah. Setelah tahun ini tahun 15 Hijriah saja, setengah dunia, seluruh Afrika, wilayah baratnya Jazirah Arab, seluruh Persia di wilayah timur Jazirah Arab, di seluruh daerah wilayah utaranya itu sudah masuk Islam. Dan perlu diketahui Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali nggak punya ijazah ekonomi dari Amerika, nggak punya ijazah politik dari Eropa. Al-Quran dan Sunnah, nggak ada yang lain. Lihat setelahnya,
datang dinasti Umayyah, kerajaan Umayyah, tahun 41 sampai 132 Hijriah. Kerajaan yang besar, luar biasa di negeri Syam, menaklukkan ya, sisa-sisa wilayah yang belum terbuka. Kemudian datang setelahnya dinasti Abbasiyah, 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Setelahnya datang Utsmaniyah. Utsmaniyah ini dari tahun 675-70 Hijriah sampai tahun 1335 Hijriah. Ini rentetan sejarahnya. Artinya Turki ini baru berubah menjadi republika dari khilafah, dari berhukum dengan Al-Quran menjadi republika berkiblat dengan Eropa, itu tahun 1924 Masehi. Kita sekarang tahun 2015 Masehi. Jadi 91 tahun yang lalu saja kita tidak berkuasa dunia. Sebelumnya karena berhukum dengan Al-Quran semuanya berkuasa, berjaya. Makanya Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, umat Islam kalau mau kembali jaya, satu kata kuncinya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan lupain semua orang non-Muslim itu sudah. Kembali kepada Kitabullah dan Al-Quran, maka kita akan berjaya. Al-Quran lah yang telah melahirkan Abdul Jabbar, yang dikenal dengan Al-Jabar dalam ilmu matematika. Semua seluruh dunia pelajari tentang teori dia. Al-Quran lah yang melahirkan Ibnu Sina, yang akhirnya menjadi bapak ilmu kedokteran. Al-Quran lah yang telah melahirkan Abbas ibn Akhnas, penemu pertama pesawat terbang yang dilupakan dalam sejarah manusia, gitu kan. Al-Quran yang telah melahirkan Al-Jaziri, yang telah menemukan teori listrik, kaidah listrik, yang diterjemahkan bukunya oleh Thomas Edison, dan dia yang dikenal menemukan listrik. Padahal ini teori diambil dari Al-Jaziri, semua dari Spanyol, orang-orang Muslim dari sana nih. Al-Quran melahirkan para ilmuwan, melahirkan para mujahid, melahirkan para tokoh-tokoh dunia, para khalifah-khalifah yang bisa menangis karena diingatkan masalah akhirat. Karena ini pemimpin dunia, kaum muslimin. Pada saat kita tinggalkan agama kita, sudah kacau semuanya. Kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, jadi kacau kayak sekarang gitu. Jadi kekuatan kita jadi tidak ada. Kemudian yang keberapa? Hah? Yang benar, yang keberapa? 8. Dengan jihad kita dengan sirah kita jadi tahu tentang jihad yang sebenarnya. Nah, ini harus dipahami. Sirah menjelaskan kepada kita. Jadi jihad itu ada dua macam, teman-teman sekalian. Ada jihad ekspansi, ada jihad pertahanan. Ini dipahamin ya. Sekarang umat Islam cuma mengerti, memahami bahwasanya jihad itu cuma jihad pertahanan. Kapan kita diserang, kita melawan. Kan itu ya. Padahal ini jihad nomor 2. Jihad nomor 1 itu jihad ekspansi. Jadi di zaman Nabi SAW, contoh jihad ekspansi Nabi SAW dalam 10 tahun fase Madinah, 10 tahun fase Madinah, itu semuanya diisi dengan jihad dan dakwah. Kalau kita rentet sejarah Nabi SAW, per 2 bulan sekali ada pasukan jihad. Per 2 bulan, ekspansi dikirim. Pergi berangkat ke sana, tawarin Islam. Nolak jizyah, bayar upeti kena tolak agamanya Allah. Kita ini pasukannya Allah ini. Bukan pasukannya raja, bukan presiden, tidak ada, patokannya langsung dari kerajaan langit nih. Membawa kalimat la ilaha illallah. Nolak, bayar jizyah. Tawar Islam dulu, ditawarin, kirim dai, nggak mau, kita tawarin jizyah. Nggak mau bayar upeti, kata Allah, hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Kalau mereka nolak Islam, suruh mereka bayar upeti jizyah sampai mereka bayar dalam keadaan terhina, kata Allah. Mereka nolak, baru terjadi peperangan. Gitu kan? Ini ekspansi, harus diekspansi. Perhatikan Nabi SAW mengekspansi per 2 bulan sekali. Sampai kita tahu ada penaklukan kota Mekah. Sampai sekarang Mekah bebas dari kekufuran. Kita lihat di zaman Abu Bakar, ekspansi Jazirah Arab, banyaknya orang yang menolak bayar zakat. Banyak nabi-nabi palsu. Di zaman Umar bin Khattab tadi jihad ekspansi ke wilayah ya, Syam, Mesir, Afrika, dan juga negeri Persia. Ekspansi. Tahu hasilnya apa ekspansinya Umar bin Khattab? Seluruh wilayah ini jadi Islam. Gitu kan? Seluruh wilayah jadi Islam. Dan subhanallah, sudah tahu belum? 6 perawi buku hadis yang terkenal. Siapa saja itu? Abu Bakar, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasai. Tahu nggak kalau 6 ini dari Persia? 6 ini bukan orang Arab nih.
enam ini orang Persia. Kakek-kakek mereka dulu kena ekspansi Islam di zaman Umar bin Khattab, cucunya jadi penghafal hadis, penghafal Quran, dan buku-bukunya sekarang kita jadikan sebagai referensi. Lihat manfaat daripada jihad ekspansi itu, gitu kan? Jadi luar biasa. Dan umat Islam segani sekali pada saat itu. Kita lihat di zaman ya Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, sampai di zaman Khilafah Utsmaniyah itu, saya punya cuplikan fotonya di HP saya, masih berwarna hitam putih. Bagaimana waktu Utsmaniyah dulu berkuasa. Jadi pasukan jihadnya Utsmaniyah itu sampai sekitar 100 tahun yang lalu itu memenuhi wilayah-wilayah. Semua wilayah siap diserang sama mereka. Nggak ada yang berani nyerang kaum muslimin. Bahkan kalau kapal-kapal Utsmaniyah lewat, gereja nggak berani bunyi loncengnya. Takut bunyi lonceng mengganggu, diserang. Sampai begitu. Ya. Ini bukan masalah menakut-nakuti, tapi Islam menyuruh kita mendirikan jihad untuk menunjukkan ini memang agamanya Allah. Ini bukan agama suku tertentu, bukan agama ya negara tertentu, enggak. Ini agama Allah. Kita ini semua pasukannya Allah pencipta langit dan bumi ini. Ini bukan pasukan kerajaan-kerajaan kecil dunia ini, raja langit ini. Saya kadang-kadang bercanda di pengajian, saya bilang saya ini pejabat yang terhormat loh teman-teman sekalian. Ya. Coba bagaimana cara memahaminya Ustaz? Baik, saya pejabatnya Allah. Nggak ada ini, luar biasa. Gajinya nggak dihitung, bighairi hisab, gitu kan? Nggak ada hisabnya, nggak ada kalkulator, nggak ada surat pendaftaran, nggak ada. Nggak pakai ijazah ini. Tinggal datang ceramah dikasih pahala. Dan subhanallah, setiap habis ceramah pasti dapat makanan, dapat minuman, dapat macam-macam, kenyang. Pulang istri jadi baik, mau enak, anak-anak jadi baik, enak. Mati masuk surga, wah luar biasa. Coba kalau jadi pejabatnya negara-negara tertentu, ada masa periode dia expire, berhenti gitu kan, gajinya bisa dipotong, bisa rusak, namanya ini nggak ada. Ini pejabat langit, ini bukan main-main. Pasukan perang itu pasukan perang juga yang luar biasa gitu. Nanti akan banyak kita ungkapkan dalam masalah. Jadi kita perlu pahami ada jihad ekspansi. Dan ini perlu ada, terutama kayak di zaman sekarang. Bukan saya bilang individual ya. Karena sekarang banyak individual yang salah paham dengan jihad. Mereka mengatasnamakan jihad yang bom-bom sana sini, itu tak benar. Itu bukan jihad, nggak ada dalam Islam itu disuruh bunuh diri, nggak ada. Perperang yang benar, diinstruksikan oleh pemimpin yang benar, kemudian pasukan itu berangkat. Bahkan kata Nabi SAW, tidak akan pernah terkalahkan umatku dengan jumlah 12.000. Nggak pernah. Kalau sudah terkumpul pasukan jihad 12.000 itu pasti menang udah. Itu janji dari Nabi SAW. Makanya Umar bin Khattab selalu menggenapkan pasukannya 12.000 yang pergi berjihad ekspansi itu. 12.000 orang. Itu ada bahasa sendiri tuh. Tapi inilah manfaat-manfaat yang luar biasa gitu. Manfaat yang luar biasa. Kemudian juga dengan sirah yang keberapa sekarang? 19, 110 gitu kan. Coba kita rentet. Yang pertama apa tadi? Hah? Yang tidak catat nih saya mau tanya. Mengenal Nabi SAW. Yang kedua, mengenal sahabat Nabi. Yang ketiga, mengenal orang-orang kafir. Yang keempat, mengenal orang-orang munafik. Yang kelima, hah? Ini udah makan belum? Kenapa? Hah? Sababun nuzul, baik. Walaupun tidak berurut, tidak apa-apa diacak. Yang keenam, sababul urut hadis. Yang ketujuh, hah? Apa? Memahami tentang rentetan sejarah Islam. Jadi kita tahu bagaimana dari masa lemah sampai ke masa kejayaan. Yang kedelapan, jihad ekspansi. Yang kesembilan, belum. Tadi kayaknya ada yang bilang sudah yang ke-9, yang ke-10. Baik, mempelajari sirah nabawiyah akan menambah keimanan tentang Allah, tentang akhirat. Nanti kita akan kaget melihat bagaimana para sahabat itu terbentuk ya. Iman-iman dalam hati mereka, iman ini, iman sahabat ini tidak bisa digambarin teman-teman sekalian. Luar biasa. Saya kasih contoh begini. Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Perhatikan bagaimana bobot imannya dia dengan iman kita sekarang. Dikirim oleh Nabi SAW pasukan berperang. Begitu tiba, sebelum tiba di lokasi perang yang dituju,
Pasukan ala-ala ini tiba di sebuah lapangan yang luas, di depannya hutan, udah pohon-pohon lebat. Kata ala-ala, coba kepada beberapa pasukannya, coba cek hutan ini, layak nggak kita lewatin? Ternyata beberapa pasukannya ngeliling. Balik mereka mengatakan, wahai Amir, pemimpin, nggak bisa lewat nih. Ini penuh dengan binatang buas dan pintu keluarnya terlalu jauh, kita nggak bisa tembus. Kami pun tidak bisa melihat ujungnya di mana nih hutan nih. Apalagi waktu itu sudah mulai sore, gitu kan? Kayaknya nggak bisa nih. Bagaimana saran Anda? Berapa kata ala-ala radhiyallahu anhu? Ini luar biasa, keimanan keyakinan yang harus kita pupuk gitu. Aneh perbuatan beliau bagi orang yang belum paham, tapi orang yang beriman tahu. Beliau mengatakan, ikut dengan saya, ikut semua pasukannya mendekati seperti pintu masuknya hutan itu. Lalu beliau mengatakan berhenti, berhenti. Lalu beliau berteriak, wahai semua yang di hutan ini, semua yang di hutan ini, tidak terkecuali, kalian tahu kami siapa? Kami adalah utusan Allah, utusan Rasulullah SAW untuk berjihad di jalan Allah, Tuhan kami dan Tuhan kalian. Mudahkan diri kalian untuk kami lewatin. Ya pohonnya, ya hewannya, semua. Apa yang terjadi dalam riwayat sahih ini? Semua hewan yang biasa saling mangsa, harimau dengan rusa, ular sama kelinci, semua berdekatan, berdempetan, membentuk jalan untuk pasukan ini lewat. Sampai tidak satu pun dari pasukan sahabat ada yang terbunuh, tidak dimakan sama hewan. Pernah berpikir gak itu? Seorang sahabat Abdullah bernama, ini juga sama, pasukan ala dikirim ke sana, ini yang satu dikirim ke wilayah lain sama Nabi SAW. Pas tiba di bentengnya orang-orang muslim yang mau diserang ini, ternyata bentengnya di pinggir laut. Dan pas ini misalnya ujung meja ini lautan, di sini didirikan benteng oleh dia, oleh mereka. Benteng yang sangat kokoh dan temboknya itu dilemurin dengan minyak, sehingga nggak bisa musuh masuk, susah. Dan itu langsung lautan. Jadi kalau ada musuh-musuh yang mau menyerang itu sudah tinggal dilemparin, anak panah saja sudah mati semuanya gitu. Pasukan muslimin sahabatnya dari seberang. Waktu pimpinan Abdullah ini melihat radhiyallahu anhu, kayaknya kita susah menyeberang ini, gimana? Air, gitu kan? Lihat semua tidak ada, fasilitas buat kapal nggak ada. Pasukan ini terjangkau dengan anak panahnya musuh dari sebelah sana. Karena anak panah itu bisa jauh sekali jaraknya, bisa 500 meter, bisa 1 kilo kalau emang luar biasa panah itu kan. Maka yang terjadi, ala-ala mengatakan, saya akan bertakbir. Setelah saya takbir 3 kali, ikutin saya. Kata Abdullah ini radhiyallahu anhu, wahai lautan, kalian adalah makhluk Allah sebagaimana kami makhluk Allah, dan kalian tahu, ya, kalian tahu kami siapa. Kami adalah utusan Rasulullah SAW dan kami akan berjihad dengan Allah. Mudahkan dirimu buat kami. Lalu dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Abdullah jalan di atas air, semua pasukannya jalan. Tidak sedikit pun dalam kisah ini dikatakan sepatu kuda mereka kena air lautan. Musuh-musuh waktu lihat dari seberang laut bisa dilewatin, tidak kapal, semua lari. Kalah semua. Ini gimana caranya dikalahin pasukan begini nih? Luar biasa. Umar bin Khattab dalam kisah yang lain dikatakan, ini masalah keimanan yang luar biasa. Dan di sirah membongkar semua ini, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kehidupan mereka yang dalam. Waktu Amr bin As berhasil menembus Mesir, gitu kan? Udah masuk ke Mesir nih. Baru menjabat jadi gubernur, tiba-tiba air Sungai Nil habis. Nggak ada air Sungai Nil, hilang. Maka Amr bin As tanya orang-orang Mesir yang baru masuk Islam, apa ini kejadian seperti ini? Air sungai, ini bukan kolam ya. Sungai hilang airnya, habis, kering tiba-tiba. Bukan musim kemarau, bukan apa. Kata mereka, wahai Amir, wahai gubernur, pimpinan, ini sudah sering terjadi di Mesir, setiap tahun begini. Selalu begini, hilang tiba-tiba, nanti muncul tiba-tiba. Kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami, kalau seperti ini kami kirim lempar tumbal. Kambing kah, sapi kah, perempuan yang paling tercantik anak gadis kami lempar dari bibirnya laut Sungai Nil, dilempar, begitu jatuh kepalanya berdarah, begitu tertumpah darah keluar airnya kembali. Kata Amr bin As, demi Allah ini nggak ada dalam Islam. Saya akan kirim surat kepada Umar bin Khattab, Amir Mu'minin, kirim surat. Kisahnya begini, baca Umar bilang, wahai Amr bin As, saya mengirim surat ini untuk kau bacakan kepada Nil. Suratnya Umar disuruh di Nil. Ya, sesuatu yang tidak masuk di akal kita ya.
Tapi perhatikan bagaimana sahabat lakukan itu. Isinya apa? Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau selama ini kau selalu mengalir karena tumbal yang dilempar kepadamu, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir karena atas nama Allah Al-Jabbar, yang maha perkasa, gitu kan? Maka mengalirlah atas nama itu. Amr bin As ambil, orang-orang Mesir semua pada kumpul, lalu dibacakan. Begitu dibacakan, surat Umar dilempar, keluar airnya semua. Karena menggunakan atas nama Allah Al-Jabbar, keluar air. Dari semenjak itu sampai sekarang nggak pernah sungai Nil hilang airnya. Lihat luar biasanya, bagaimana kepribadian terbentuk, keimanan. Bukan cuma hal-hal yang kecil, hal-hal yang sangat besar. Dan ada banyak ribuan kisah yang seperti ini. Yang luar biasa, tidak terbatasi. Jadi mempelajari sirah itu manfaatnya tidak bisa terhitung. Gitu kan? Juga tentu dengan mempelajari sirah yang terakhir adalah poin yang ke-10. Bagaimana kita akan mengetahui tentang kebenaran tanda-tanda hari kiamat, tentang akhirat. Karena nanti kita akan lihat bagaimana tanda-tanda kiamat itu beranjak daripada awalnya di sirah. Seperti sabda Nabi SAW, kiamat itu akan terjadi dengan tanda-tandanya, diutusnya aku sebagai, lahirnya aku, diutusnya aku menjadi nabi dan meninggalnya aku. Berarti di sini dalam sejarah Nabi sendiri sudah ada tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ada banyak yang terjadi di zaman Nabi SAW itu. Ada banyak terjadi. Dan juga sirah ini bersamaan ya. Kita jadi tahu keajaiban-keajaiban tentang tanda-tanda hari kiamat, informasi dari Nabi SAW. Dan juga sirah Nabawiyah ini membongkar dan menceritakan berkaitan tentang mujizat Nabi SAW. Mujizat Nabi. Perlu saya kasih gambaran begini. Nabi SAW, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, semua Nabi. Dalam hadis yang sahih riwayat Baihaqi, sanadnya Hasan. Kata Nabi SAW ditanya, berapa jumlah Nabi dan Rasul yang Allah utus? Kata Nabi SAW, 124.000 Nabi. Di antaranya 313 Rasul. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Sementara Rasul membawa syariat baru, menghapus syariat Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya. Semua Rasul pasti Nabi, tidak semua Nabi Rasul. Kan itu. Jadi jumlahnya 124.000 Nabi, tapi di antaranya cuma 313 Rasul. Karena Rasul membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Kata Nabi SAW, semua Nabi-Nabi dan Rasul sebelumku diutus khusus untuk kaumnya saja. Sementara aku diutus untuk seluruh alam semesta. Kita tahu Nabi-Nabi dan Rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu punya lokasi dakwah masing-masing dan mereka banyak yang sezaman. Contoh Ibrahim alaihissalam dengan keponakannya Lut. Nabi Ibrahim lokasi dakwanya Babilonia, tempatnya Namrud yang Allah hancurkan akhirnya. Kemudian Palestina dan Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu tidak punya kewajiban datang ke Indonesia, nggak ada kewajibannya. Datang ke mana? Pokoknya ini lokasi dakwah cuma 3. Lokasi lain ada nabi lain. Nabi keponakannya beliau Nabi Lut. Itu lokasi dakwahnya Yordania. Yordania sama Palestina cuma bertetangga. Cuma bergaris saja gitu kan. Negara sama negara. Dulunya negeri Syam malah namanya. Tapi masyarakat Yordania cukup mengikuti risalahnya Nabi Lut alaihissalam. Dan mengimani ada Ibrahim. Tidak perlu repot-repot keluar gitu. Jadi dulu itu hampir per wilayah kayak Jakarta, Surabaya. Ini semua ada nabi-nabinya nih. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan masing-masing wilayah cukup mengikuti syariat yang sudah disampaikan oleh Nabi dan Rasul di wilayahnya. Gitu kan? Kita tahu misalnya Nabi Musa zaman dengan Nabi Khidir. Nabi Musa di Mesir, Nabi Khidir di Turki. Sezaman, tapi beda syariatnya. Gitu kan? Kita tahu Nabi Isa AS sezaman dengan Nabi Zakaria dan Yahya. Padahal Nabi Yahya ini, Nabi Yahya ini sepupunya Maryam. Sepupu ibunya. Karena ayahnya Yahya, Zakaria, itu saudara dengan ibunya Maryam. Jadi sebenarnya Zakaria pun sendiri itu pamannya Maryam. Jadi ini satu keluarga Nabi nih. Kakek, anak, dan ini cucunya. Itu kan cucu Nabi Zakaria. Tapi masing-masing punya lokasi dakwah. Berbeda-beda. Nah, waktu Nabi SAW diutus untuk seluruh alam semesta. Gitu kan. Nah, Nabi-Nabi ini diberikan satu senjata untuk bisa menguasai dan untuk menunjukkan kebenaran risalahnya kepada para pengikutnya. Itu dikenal dengan mukjizat. Dan semua nabi-nabi ini punya mukjizat yang sifatnya bisa
atau sesuai dengan apa yang sedang dikembangkan oleh kaumnya. Misal, Nabi Musa itu terkenal di zamannya Fir'aun yang jadi mad'unya orang didakwahin itu adalah orang yang paling senang dengan sihir. Datanglah senjata Nabi Musa mujizat yang mengalahkan sihir. Waktu penyihir Fir'aun 10.000 orang semua melempar tali, kemudian demo di depan orang-orang menunjukkan keterampilan mereka. Ini ilmu tertinggi dalam sihir. Melempar tali berubah jadi ular, kemudian bergerak-gerak, gitu kan? Orang yang kena sihir melihat itu ular benar, padahal itu cuma tali. Kalau ada penyihir demo seperti ini, antum baca bismillah, pegang kembali tuh, gitu kan, ke benda asalnya. Dia cuma mengubah dengan pandangan dan tidak bisa menyerang. Apa yang membuat penyihir-penyihir itu tunduk pada Nabi Musa alaihissalam? Waktu Musa alaihissalam melempar tongkatnya, berubah jadi ular besar, ular Nabi Musa jalan lalu memakan ular-ular mereka. Gitu. Makanya tiba-tiba semua penyihir Fir'aun yang hebat-hebat waktu itu datang, semua sujud. Kata Allah, sujud tiba-tiba. Karena mereka tahu ini bukan sihir. Di zaman Isa alaihissalam terkenal dengan ilmu kedokteran. Mereka suka meracik obat, mereka bukan ini. Datang Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, gitu kan? Bisa menyembuhkan orang tuli. Jadi luar biasa, tanpa pakai obat, berdoa sembuh. Gitu. Nah, nabi-nabi ini banyak sekali di antara kita yang tahu mukjizatnya, tetapi banyak di antara kita tidak tahu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Apa antum sudah tahu kalau mukjizat Nabi itu lebih dari 50? Hah? Sudah tahu belum? Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu memiliki mukjizat yang hebat-hebat, seperti Nabi Musa bisa lempar tongkatnya jadi ular, seperti Nabi Isa bisa menyembuhkan orang tuli dan buta, itu untuk nabi-nabi ini untuk kampung-kampung tertentu, negeri tertentu saja. Sementara Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam semesta, berarti mukjizat Nabi harus lebih hebat tuh. Kan itu? Banyak kita tidak tahu mukjizat Nabi. Sudah tahu belum Nabi SAW bisa mengeluarkan air dari tangannya? Nabi SAW itu bisa menurunkan hujan dari langit dengan izin Allah tentunya ya. Nabi Muhammad SAW bisa menyembuhkan penyakit seketika. Nabi Muhammad SAW bisa membuat pohon berbicara. Nabi Muhammad SAW bisa menundukkan hewan. Nanti akan banyak kita lihat mukjizat Nabi SAW yang kita lihat yang luar biasa, gitu kan? Jadi kita lihat rentetan sejarahnya yang luar biasa di situ. Baik, ini manfaat mempelajari sirah. Memang ini satu materi sendiri. Memang satu materi sendiri. Karena sebenarnya untuk membahas sirah harus berlandaskan dengan poin tadi itu. Kalau antum sudah tahu kenapa saya harus belajar sirah, insya Allah Jumat bulan depan akan datang. Gitu kan? Datang nggak nanti? Insya Allah. Kalau masih hidup ya. Insya Allah hidup. Ya. Jadi tujuannya memang dengan 10 poin tadi kita datang belajar sirah, gitu kan? Dan nanti kita akan pelajari di pertemuan kita yang kedua, masuk ke poin pertama dalam buku yang sedang saya tulis itu, saya akan buat poin A, kisah air Zam-Zam, dari mana bahasa Zam-Zam itu, apa artinya, bagaimana kisahnya, pembangunan Ka'bah, panjang lebar ceritanya. Ini satu pertemuan sendiri nih, panjang sekali kisahnya, nanti akan kita bahas. Dan kita, kalau saya bilang ya, ini kalau ada sesuatu yang kita sedang mau ngambil dari pohon, itu sampai dikerik, sampai bersih, ya, bahasannya. Kemudian akan masuk pertemuan selanjutnya, masuk Islamnya agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Bagaimana bisa ada orang Arab tapi Nasrani? Bagaimana bisa ada orang Arab tapi Yahudi? Ya, agamanya, gitu ya. Ada rentetan sejarahnya. Itu panjang lebar, itu mungkin butuh 2 kali pertemuan, gitu kan. Kemudian juga ada kisah pasukan gajah yang kita tahu ya, Ashabul Fil. Kita cuma tahu Abraha, tapi tahu nggak Abraha itu dari mana asalnya, siapa dia asalnya, gitu kan? Dari mana dia itu? Dia orang asal dari mana? Ada yang tahu Abraha dari mana asalnya? Hah? Dari mana? Najasyi, ya betul. Bukan Yaman ya. Jadi orang Afrika dari Ethiopia. Bukan Najasyi, dari Najasyi nama rajanya, dari Ethiopia, Habasyah namanya. Dari Habasyah. Itu ada rentetan sejarahnya nanti sampai bagaimana pasukan gajahnya Allah hancurkan dan bagaimana keadaan negeri Yaman yang dia kuasai setelah dia meninggal, anak-anaknya menjadi pemimpin. Lalu kemudian bagaimana negeri Persia yang akhirnya berkuasa di Yaman. Ini satu judul sendiri, ini panjang lebar. Nanti kita mengorek semuanya informasi tentang keadaan Jazirah Arab ini. Keadaan Jazirah Arab ini. Baik, kita akan tutup pertemuan kita pada hari ini dengan menyebutkan khalqiyah dan khuluqiyah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW punya khalqiyah, fisik yang sangat sempurna.
sangat sempurna. Sampai ulama mengatakan kalau Yusuf diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka Muhammad SAW diberikan semua kegagahan dunia. Nabi SAW ini belum pernah ada orang lihat kemudian tidak suka melihatnya. Nabi SAW dalam hadis yang cukup banyak, tapi saya simpulkan dari semua riwayat ini, memiliki kulit yang sangat putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Lalu beliau memiliki kelopak mata yang sangat besar, dan yang warna putih-putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam pekat. Dan ini bisa dikatakan tidak ada orang yang matanya, mungkin jarang sekali ya, tapi ini hitam-hitam pekat. Orang coklat muda, coklat tua, umumnya warna-warna lain, biru, hijau dan semua. Tapi kalau hitam pekat ini, itu bisa dikatakan tidak ada, gitu kan. Nabi SAW punya mata, dan para sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW punya bulu mata yang lebat, alis yang sangat tebal berwarna hitam, berbentuk seperti busur panah. Wajah beliau lebar, ya, tidak oval, tidak bulat, sesuai dengan bola mata yang lebar, hidungnya mancung lancip, dan bibir, pipi dan dahi, kata dalam riwayat ini dikatakan sesuai dengan wajah beliau. Nabi SAW memiliki rambut yang sangat lebat berwarna hitam, tidak keriting, tidak lurus, berombak, yang beliau biasa biarkan sampai jumma atau lumma, sampai di uping atau sampai di pundak, gitu kan. Beliau membiarkannya. Lalu beliau memiliki jenggot yang sangat lebat sampai ke dadahnya. Nabi SAW memiliki tubuh yang sangat kekar, pundak yang lebar, dada yang bidang, dan perut yang terjun seperti batu yang keras. Jadi Nabi SAW itu atletis sekali fisiknya, gitu kan. Nabi SAW, dada, tangan dan betis beliau dipenuhi dengan bulu SAW, dan beliau orangnya tinggi, ya, posisinya jarbuk. Tidak terlalu tinggi sekali, tidak terlalu pendek. Sebagian ulama mengatakan tingginya antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu anhu, kalau beliau berdiri hampir sama semua dengan sahabat. Artinya standar, orang tidak anggap tidak pendek sekali, tidak juga tinggi sekali, sedang. Mungkin kalau kita di Indonesia mungkin 160 gitu kan, yang dianggap standar, hampir semua orang begitu tingginya rata-rata. Maka Abdullah bin Mas'ud tingginya seperti itu. Kalau dia berdiri, sahabat semua hampir sama yang umum-umumnya. Umar bin Khattab ini sahabat yang terlalu tinggi, sampai dikatakan dalam ciri fisik beliau, kalau beliau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Coba bagaimana itu tingginya? Kalau ada orang sekarang 2 meter tingginya, duduk di atas kuda, itu kakinya masih paling lebihi perutnya kuda sedikit. Ini sampai di tanah kakinya. Dia dengan Khalid bin Walid, nanti akan kita sebutkan, itu luar biasa, fisiknya tinggi besar. Nah, di atas kuda tuh kakinya hampir sampai di tanah. Gitu. Jadi Nabi SAW berada di antara keduanya. Berada di antara keduanya. Ada sebagian ahli sejarah, tidak semua, sebagian yang mengatakan kalau antara Umar dan Ibnu Mas'ud ini berarti tinggi Nabi SAW tidak kurang dari 190 sampai 2 meter. Tinggi Nabi SAW, gitu kan, dengan fisik yang kekar dan seperti itulah. Kelebihan fisik. Nabi SAW selain memiliki kelebihan fisik yang seperti ini, beliau juga memiliki kekuatan fisik. Umumnya seperti semua nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Semua nabi begitu, semua nabi, tidak ada yang terkecuali. Semua nabi Allah berikan kekuatan 10 orang laki-laki untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan kita sebutkan juga ada kisah-kisah bagaimana nabi bergulat, ya, mengalahkan orang-orang kafir, gitu kan. Jadi itu akan ada sejarahnya. Tapi Nabi SAW memang memiliki fisik yang sangat kuat. Saya sebutkan aja sekarang, nanti insya Allah kalau terlewat di sirah kita kesannya ulangi ya. Ada satu pegulat dari Jazirah Arab bernama Rukhana. Rukhana ini orangnya kekar sekali dan tinggi besar. Dia ini kalau berdiri, ya, itu mendekati setengah Ka'bah. Ka'bah kan tinggi sekali ya. Kalau dia berdiri itu mendekati setengah Ka'bah. Kita sekarang kalau berdiri saja, ya, tinggi sekali, lewat sedikit dari Hajar Aswad lah ya. Gitu. Apalagi kalau orang Asia, masya Allah mungkin lebih pendek. Ini mendekati setengah Ka'bah kalau berdiri. Badannya kekar luar biasa. Orang ini, Rukhana ini suka menjual tenaganya. Dia hidup dari situ. Jadi misal dia datang ke satu suku Arab, ditantang sama dia. Siapa yang kuat sini? Gulat sama saya. Gulat sama dia, ditantang. Nanti kalau dia menang, dia boleh minta apa saja yang dia mau.
Dia boleh ambil istrinya orang itu, dia boleh ambil hartanya, dia buat apa saja yang dia mau. Ini hidup dari situ. Nanti kalau habis lagi hartanya, dia tantang lagi suku yang lain, begitu terus. Dan memang tidak pernah dikalahkan, orangnya tinggi besar, kekar. Gitu kan. Waktu dia dengar orang Quraisy ada masalah dengan Nabi SAW, maka dia datang ke Mekah. Lalu dia bilang sama orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, mau nggak saya permalukan Muhammad untuk kalian? Kata orang Quraisy, mau tentunya. Silakan. Kata Urkana, apa yang kalian kasih kepada saya kalau saya berhasil mempermalukan Muhammad? Kata mereka, apa saja yang kau minta? Minta apa saja kami kasih. Apa saja kau minta? Mau perempuan, mau harta, mau apa saja kami kasih semua. Kata Urkana, baiklah. Waktu itu kebetulan Nabi SAW lagi tawaf tuh di Ka'bah. Urkana naik di atas sebuah batu yang besar, lalu kemudian dia teriak. Orangnya sudah tinggi naik di atas batu, kelihatan. Teriak dengan suara keras. Wahai Muhammad. Nabi SAW dengar, lagi tawaf di sini. Kata Nabi SAW, iya. Apa kau mau saya beriman? Kata Nabi SAW, tentu saja. Kata dia, lawan saya dulu. Kalau kau kalahkan saya beriman. Rukana ini terkenal gak pernah kalah. Dan Rukana fikir, pasti Muhammad gak mau. Pikirannya dia begitu. Ini maksudnya dia mempermalukan Nabi di situ gitu kan. Dia kaget tuh Nabi bilang, baiklah. Gitu kan. Diterima tantangannya. Maka pada saat itu Nabi SAW pun kumpul, orang-orang Quraisy semua kumpul, maksudnya sahabat-sahabat Nabi kumpul, orang Quraisy kumpul, dibuatlah ring. Tanah dibuat, kemudian masuklah Rukana sama Nabi SAW. Bergulat. Subhanallah, dalam beberapa gerakan Rukana kalah. Dan perlu diketahui, gulat beda dengan bela diri umumnya ya. Karena gulat ini, dia pada zaman dulu itu tidak boleh memukul, cuma menekuk dan sampai musuhnya tidak bisa bergerak. Itu berat itu. Tidak boleh mukul, tapi dia boleh menekuk sampai nggak bisa bergerak. Dan menekuk orang yang sebesar ini susah ini. Nabi SAW menekuk dengan tekukan yang tidak bisa bergerak, dalam riwayat dikatakan. Rukana sampai kesakitan teriak-teriak. Lalu dia katakan, lepaskan saya Muhammad, lepas. Saya masih belum percaya. Digulat lagi. 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali Rukana kalah. Waktu Rukana kalah, apa Rukana bilang? Wahai Muhammad, biar kau menang, saya nggak mau beriman. Kecuali pohon ini bicara, ditunjuk pohon. Ada pohon di situ. Dan ini masuk dalam bahasan mukjizat Nabi SAW. Karena pohon bisa berbicara. Tiba-tiba pohon itu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat, orang Quraisy lihat. Pohon itu dibuka. Kelihatan. Maksudnya pohon itu berbicara. Dan itu terbuka, kelihatan. Orang lihat semua. Maksudnya terbuka ini orang lihat semua dengan mata kepala mereka. Tapi ternyata Rukana juga tidak beriman. Tapi di sini kita lihat bagaimana kekuatan fisik Nabi SAW. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat Bukhari. Ini semua pendekatan hadis ya, pendekatan hadis. Jadi saya sudah bilang tadi dari awal materi sirah kita ini pendekatan hadis. Jadi kita ambil dari riwayat. Nabi SAW paling gemar mendukung para sahabat kalau berolahraga. Biasanya habis subuh, habis sholat duha habis sholat duha dan habis sholat asar. Biasa sahabat ada yang melatih memanah, melempar tombak, gitu kan, menunggangi kuda, dan mereka paling gemar bergulat. Gitu. Nah, Nabi SAW seringkali memotivasi mereka. Gitu. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang kuat sekali secara fisik. Nanti juga akan kita ceritakan bagaimana peran-perannya gitu kan. Bagaimana pada saat dia menembus benteng Khaybar dengan telapak tangannya, pintu gerbang didobrak, diruntuhin gitu kan. Jadi Ali luar biasa kuat fisiknya. Ali bin Abi Thalib ini satu waktu pernah gulat habis sholat asar mengalahkan 3 sahabat sekaligus. 3 sahabat, ini gak gampang gulat kalahin 3 orang. 1, 2, 1 orang mungkin sudah letih butuh istirahat, tapi ini 3 orang. Dan Ali merasa masih punya fisik, masih punya kekuatan. Lalu Ali bilang, siapa lagi? Gitu kan. Nabi SAW menangkap, mencium ada sesuatu yang mungkin ini berbahaya buat Ali. Kata Nabi SAW, wahai Ali, pergilah ke belakang bukit sana, kau akan temukan orang yang mengalahkanmu. Ali penasaran, pergi ke sana. Di sana dia temukan ternyata ada orang menunggu betul di belakang bukit, udah buat ring, tanah, pakai cadar, semuanya ditutup termasuk alisnya. Jadi cuma bola matanya yang kelihatan. Ini biasa orang susah dikenal. Gitu. Kalau alisnya masih kelihatan masih bisa ditahu. Ini enggak, ditutup semua. Berikan isyarat kepada Ali untuk masuk ke ring. Masuk kemudian gulat. Dalam berapa gerakan Ali kalah. Penasaran 2 kali, penasaran 3 kali, sampai 5-6 kali penasaran. Sampai Ali bilang, saya mengaku kalah sudah. Tapi saya ingin tahu siapa kamu. Dibuka cadarnya ternyata Rasulullah SAW.
Jadi Nabi SAW ingin mendidik Ali, dan bagaimana sistem nabawiyah nih. Tidak menantang Ali di depan para sahabat mempermalukannya, tapi mengajak di tempat yang jauh. Yang itu, mendidik yang luar biasa. Bagaimana ada tawadhu, merendah di sini, bagaimana menunjukkan keterampilan pada sahabat supaya tidak sombong. Ini luar biasa pendidikan nabawiyah, gitu kan? Seperti itulah kekuatan Nabi SAW. Nabi SAW kalau berjalan sangat cepat. Dikatakan dalam riwayat Bukhari kalau beliau jalan seperti turun dari bukit. Jadi tidak pernah berlama-lama, gitu kan? Ini tentu nanti akan kita bahas juga dalam ilmu hadis, dalam masalah kehidupan Nabi SAW ini ada yang sifatnya jibiliyah, ada yang memang sudah masuk begitu Allah ciptakan Nabi. Seperti tadi keadaan fisiknya Nabi. Ini tidak masuk dalam syariat ya. Beda. Karena ini tidak berarti setiap muslim harus kekar seperti beliau. Itu kan sudah secara alami Allah ciptakan. Tapi kalau ada orang olahraga, mungkin dia fitness pada hal-hal yang fitness di tempat-tempat yang tidak ada haramnya, dia mengekarkan tubuhnya, itu boleh. Kalau dia niat karena Nabi begitu dapat pahala. Tapi ini bukan bagian dari syariat, gitu kan? Termasuk di sini adalah cara jalannya Nabi SAW. Beliau memang sangat cepat. Dikatakan beliau seperti turun dari bukit. Nabi SAW seringkali ya, kalau jalan ini contoh lain menggunakan tongkat atau pedang. Tapi ini bukan bagian dari syariat, karena kalau musim dingin di Madinah, kalau zaman sekarang sudah mulai banyak building ya. Kami dulu tinggal di Madinah 7 tahun. Jadi kalau dingin tuh dingin sekali, kalau panas panas sekali. Kalau dingin, maka dingin sekali. Nah orang kalau angin lagi kencang, itu di zaman dulu jalan di padang pasir butuh sesuatu yang dipakai untuk menopang, gitu kan? Itulah tongkat untuk ditekan jalan, gitu kan? Itu pakai tongkat, itu pakai pedang, dan itu semua sahabat menggunakannya. Nabi SAW juga menggunakan itu. Nah saya pernah lihat ada orang menggunakan tongkat, ya, karena anggap Nabi pernah pakai tongkat. Ini bukan bagian dari syariat nih, harus difahamin. Karena keadaannya begitu pada saat itu. Sebagian ulama besar fikih, dan saya pernah dengarkan sendiri dari Dr. Sulaiman Rahili, yang mungkin antum sudah tahu biasa diundang di Indonesia. Beliau seorang pakar dalam ilmu usul fikih, dan saya pernah kunjungin beliau di kelas 4 syariah di Madinah waktu saya sudah tamat. Saya datang salaman sama beliau, kemudian ada satu orang masih mahasiswa, kemudian bertanya pada beliau tentang hukum imamah. Imamah yang ditaruh di kepala. Maka kata beliau, imamah bukan masuk dalam sunnah Nabi. Karena waktu itu Nabi SAW menggunakan imamah di kepalanya, dan itu dipakai juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Memang mereka pakai imamah semua tuh. Memang pakaian pada saat itu, gitu kan? Pakaian pada saat itu. Jadi dia bukan secara khusus ada fadilahnya kalau pakai imamah, tapi dia hanya karena pakaian di zaman itu. Kalau ada orang pakai imamah karena Nabi pernah pakai, niatnya begitu tuh lain. Tapi itu bukan bagian daripada syariat. Ini harus hal-hal yang harus difahamin. Jadi ini berhubungan dengan jibiliyah, sesuatu yang terbebani. Allah sudah bebani pada beliau seperti itu. Nabi SAW diikuti kelebihan fisiknya dengan kelebihan akhlaknya, perilaku. Tutur kata yang santun, sopan, selalu memberikan salam kepada semua orang, anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan. Nabi SAW selalu menegur, gitu kan? Jadi Nabi SAW kalau sholat, balik, ada sahabat yang tidak hadir ditanya, mana si fulan? Oh sakit, dijenguk. Ada yang mati, seperti pernah ada wanita penyapu masjidnya Nabi. Dalam hadis Bukhari dikatakan, suka sapu masjid, bersih-bersihin masjid. Lalu Nabi waktu subuh masih ada. Begitu tiba duhur, Nabi sholat jadi imam, Nabi lihat, tidak ada ibu itu. Kata Nabi, mana? Si fulana mana nih? Kata sahabat, tadi meninggal ya Rasulullah. Waktu habis sholat duha meninggal. Kata Nabi, kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya sehingga saya ikut mengurus jenazahnya, sholati gitu kan maksudnya. Maka sahabat pun terdiam, dan Nabi SAW ditunjukkan kuburannya, lalu Nabi pergi ke sana mendoakannya. Tapi perilaku Nabi SAW sangat luar biasa, seperti itu. Dan ada sifat yang luar biasa, beliau adalah yang disebutkan dalam kitab Taurat namanya galaba hilmuhu ghadabuh. Sifat kasih sayang dan bijaksananya itu mendahulukan, mengalahkan sifat emosinya. Disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pernah hutang kepada satu orang pendeta Yahudi, sahabatnya Nabi SAW. Dan ini pelajaran juga ya, dari sirah, bagaimana kita boleh interaksi dengan orang kafir, boleh beli produk mereka, boleh mereka beli produk kita, selama tidak ada hubungannya dengan hal yang diharamkan dalam agama. Dan perlu juga kita tahu teman-teman sekalian, nanti ingatkan saya kembali kepada kisah orang Yahudi ini. Kehidupan Nabi SAW di Madinah, ya di Madinah, itu tolok ukur kehidupan umat Islam sampai hari kiamat.
Jadi di Madinah dulu ada 4 kelompok manusia yang hidup. Pertama ada orang kafir. Karena di Madinah nanti kita lihat ada orang-orang Yahudi. Tinggal di Madinah punya benteng. Kan itu. Nabi SAW keluarkan mereka dari Madinah setelah mereka berkhianat. Ada suku Kainuqa, Nadir dan Quraidah. Nanti ada kisahnya kita bahas di sirah. Gitu kan. Ada kelompok ini berarti sampai hari kiamat. Sampai nanti Nabi Isa AS turun. Ada bahasan sendiri tentunya. Nanti kan Islam akan masuk semua di seluruh pelosok bumi ini. Tapi sebelum Nabi Isa AS turun, sebelum Dajjal terbunuh, maka akan ada interaksi Muslim dengan orang kafir. Akan ada itu. Gak bisa enggak. Karena di zaman Nabi saja, Nabi interaksi sama orang kafir. Sampai Nabi SAW meninggal masih ada orang kafir, gitu kan? Berarti kita nggak boleh tutup mata di sini nih. Yang kedua ada kelompok munafik, tadi saya jelaskan. Ada pimpinannya Abdullah. Dan sampai Nabi SAW meninggal masih ada orang-orang munafik di Madinah. Di akhir hidup beliau, bukan sampai meninggal. Di akhir hidup beliau, itu ada orang-orang munafik dan dibongkar kedoknya setelah pembebasan kota Mekah. Jadi banyak di antara mereka yang terbongkar kedoknya dan waktu itu masih ada yang hidup intinya. Ada orang munafik dan nama mereka nama-nama Islam. Yang ketiga ada orang yang bermaksiat. Di zaman Nabi SAW itu ada sahabat yang berzina dirajam, ada yang mencuri dipotong tangannya, gitu kan? Ada yang berdusta dicambuk, ada yang mabuk dicambuk. Sampai di zaman Umar bin Khattab, perhatikan Umar bin Khattab ini orang yang sangat tegas, luar biasa disegani. Itu masih banyak penyihir-penyihir yang menyebar. Tentu tema kita malam ini sampai di sini insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan mohon maaf, untuk malam ini saya nggak bisa buka pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan berhubungan dengan sirah, silakan antum tulis. Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan akan datang. Juga metode yang saya gunakan teman-teman sekalian perlu digarisbawahi. Saya tidak akan banyak membuka pertanyaan. Perlu difahami masalah itu. Kalau 2 jam waktu saya dikasih di AKL ini, maka saya akan pakai 2 jam maksimal bisa materi. Pertanyaan darurat sekali kalau memang sesuai dengan materi. Kan itu. Baru antum tanya. Kalau enggak, lebih baik antum bubar. Karena saya mendapat pelajaran teman-teman sekalian. Antum juga mungkin kalau teman-teman di AKL bisa tanya Ustadz Bakhtiar. Dan teman-teman yang pernah kuliah di Madinah. Kami dulu dididik di Madinah. Yang saya tangkap ya, itu selalu menggunakan metode talaki yang sifatnya mendengar, mengambil ilmu. Dan bukan bertanya. Sehingga kami itu pulang menampung ilmu. Pulang itu menampung ilmu terus gitu. Darurat sekali baru kami bertanya. Kalau enggak kami enggak bertanya. Dan ini ternyata yang membuat subhanallah semua ilmu yang kami dapatkan berbekas. Itu luar biasa. Karena kalau antum sekarang nih kita lagi bahas sirah. Sebentar ada yang angkat tangan nanya, Ustaz saya mau tanya masalah sholat. Nggak nyambung. Ada yang nanya masalah asuransi. Ada yang nanya masalah ini. Kalau saya jawab antum pulang sudah pecah. Materi setengah, setengahnya lagi sudah pertanyaan, gitu kan? Ya kalau pertanyaan terjawab, kalau enggak malah membingungkan. Jadi metode kita nanti adalah menimbah, mengambil ilmunya. Bukan saya larang bertanya ya. Boleh tapi sesuai dengan tema. Darurat, penting baru ditanya. Kalau memang tidak jelas, selebihnya ambil ilmunya insya Allah. Bisa? Alhamdulillah. Ada yang tidur nggak tadi ini? Oh, ada yang tidur ini luar biasa. Saya harus siap cambuk seperti Umar. Kalau nanti salah lagi, nah itu baru pedang. Umar bin Khattab itu kalau nurusin saf pakai pedang, ditarik sama dia. Pokoknya kalau dari saf kena saya nggak mau tahu. Itu luar biasa mendidiknya ya. Tapi insya Allah khair. Kita antara Nabi SAW dengan Umar lah, tengah-tengah. Ya. Baik, semoga ya apa yang kita bahas malam ini bermanfaat dan Allah berkahi. Semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, baik mata kita melihat, telinga kita mendengar, lisan kita mengucapkan, tangan kita menjamah, kemauan kita melakukan sesuatu, kaki kita melangkah, semua diganti oleh Allah SWT menjadi pahala. Semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua orang yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah diberikan hidayah, semua yang sudah punya hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, seluruh muslimin yang sedang tertindas di seluruh muka bumi ini, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan, Allah kokohkan kaki-kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah menerima syuhada-syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan jiwa dan juga dengan harta kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, saya memohon dan saya yakin dia sedang melihat kita sekarang karena dia maha melihat, malaikat-malaikat sedang hadir di majlis ilmu ini agar menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Terima kasih waktunya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.